Shalom semuanya, baik tempat ini, ya terima kasih, maupun yang ada di rumah. Kisah Rasul 1, saya tunjukkan kisahnya bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga dan apa yang Tuhan rindukan dan akan saya sampaikan sebagaimana Tuhan taruh dalam hati saya. Roh Kudus dijanjikan, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi ini yang menulis Rasul Paulus. Perhatikan ayat ini saudara, ya, yang ayat 1 dulu. Segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Tuhan Yesus. Saya sudah mengajarkan bahwa kita harus hidup dalam peringatan-peringatan para nabi, rasul, ya, mereka mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Apa yang dikerjakan Tuhan Yesus, pelajari. Dan itu hidup kita. Hanya anak-anak Allah yang disebut sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus diberikan predikat anak Allah. Kenapa Tuhan Yesus diberi predikat anak Allah? Karena Allah memang menyiapkan ke depan, yaitu anak-anaknya yang ada hidup di dunia. Maka itu apa yang dikerjakan Tuhan Yesus menjadi fokus hidup kita. Sebagaimana yang Tuhan Yesus katakan, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, ia wajib hidup sama seperti Tuhan Yesus hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan salah. Sebab kalau saudara salah mengerti, maka Bapak Ibu Saudara akan tidak hidup sebagai anak Allah. Dan rata-rata saya melihat banyak orang Kristen yang tidak hidup sebagai anak Allah. Kenapa? Karena pengajaran yang salah. Pengajaran yang salah memisahkan kehidupan anak Allah dengan dunia. Sehingga mereka berpikir mereka hadir di tengah dunia dan mereka melakukan segala sesuatu yang ada di dunia dengan tujuan tanda kutip baik dan menjadi berkat. Bukan saudara. Kita tidak pernah dipanggil untuk dunia, katakan amin. Kita dipanggil untuk kerajaan surga. Maka Tuhan Yesus berkata, cari kerajaan surga dan kebenarannya. Bagaimana yang ada di dunia? Dunia ini hanyalah kendaraan saudara, membawa saudara kepada kerajaan surga itu. Bukan sebaliknya Bapak Ibu Saudara. Ayat 2. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya pemilihan Tuhan Yesus atas rasul-rasul juga bekerja atas setiap kita dipilih oleh Tuhan Yesus. Ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang apa? Kerajaan dunia. Tidak pernah tentang kerajaan Allah. Tidak pernah kerajaan dunia. Bapak Ibu Saudara tahu kerajaan dunia, semua sektor kehidupan dipegang oleh setan. Itu kerajaan dunia. Sektor keluarga, pendidikan, kesenian, kesehatan, media massa, ekonomi, sosial, politik, budaya, marketplace, pasar-pasar tradisional, pedagang kaki lima, restoran, kafe, mall, plaza. Bahkan mafia-mafia, penjara, prostitusi, pelacuran, perdagangan manusia, dan kantor swasta, pemerintah, perdagangan-perdagangan, perusahaan-perusahaan, dan pariwisata. Itu milik setan semua. Makanya Tuhan Yesus waktu mau pergi nih saudara, dia bicara tentang kerajaan Allah, bukan kerajaan dunia. Gereja tidak bicara tentang kerajaan dunia. Kerajaan dunia jelas berbicara kesuksesan, kemakmuran. Bagaimana saudara berhasil di dunia. Tanda kutip selalu kita beralasan menjadi berkat. Bagaimana mungkin Bapak Ibu Saudara? Ini yang kesalahan fatal yang terjadi sehingga
hidup kita sebagai anak Allah tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Maka itu saya akan mengajarkan pagi hari, kenaikan Tuhan Yesus membawa kita bukan berpusat kepada diri kerajaan dunia, diri sendiri, tetapi kita berpusat kepada kerajaan Allah. Hidup kita itu harus dipersembahkan. Hidup kita bukan untuk mendapatkan sesuatu dari kerajaan Allah, bukan. Hidup saudara harus dipersembahkan kepada kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah bukan bicara soal makan minum, tetapi soal apa saudara? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa yang ada di dalam setiap orang percaya. Maka itu semua murid Tuhan Yesus dalam keadaan miskin-miskin, pengikut Tuhan Yesus miskin semua. Dekade perubahan zaman inilah yang diserongkan saudara, dan konsentrasi gereja sudah bukan lagi kerajaan Allah, tapi hanya berbicara tentang kerajaan dunia. Mari kita rubah. Murid-murid saya, imam-imam saya, domba-domba yang saya gembalakan, yang saya train sampai hari ini. Sampai saudara bisa mengerti bahwa hidup saudara hanya untuk kerajaan Allah. Pengajaran yang mulai salah karena membedakan antara membiara, saudara. Orang-orang dipanggil khusus menjadi pendeta, menjadi romo, menjadi pastor, atau menjadi rohaniawan. Dan mereka inilah yang berbicara kerajaan Allah. Jemaat itu orang awam. Jemaat tidak perlu berbicara kerajaan Allah. Sehingga pikiran kita yang mikirkan hidup untuk pelayanan itu hanya pendeta, hanya gembala. Itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Itu pemecah belah dipakai oleh setan supaya jemaat tidak berdiri sebagai imam dan pasukan Tuhan yang akan memerintah. Jadi nanti yang memerintah bersama Tuhan Yesus hanya para pendeta, para gembala, dan orang-orang membiara. Pinter enggak setan itu? Makanya kita selalu berkata, oh ya Pak, saya tidak terpanggil untuk menjadi rohaniawan. Tidak, semua saudara adalah anak Allah, semua saudara adalah rohaniawan, rohaniawati, semua saudara adalah hamba Allah. Amin. Tidak ada satupun, semua imam-imam. Bapak Ibu Saudara, sampai hari ini ya, ada beberapa aliran yang tidak bisa menyebut jemaat itu imam. Karena imam itu harus ditapbiskan dan harus melakukan pelayanan mimbar, pelayanan di dalam menurut mereka ruang Maha Kudus. Saudara, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib mengubahkan semuanya. Memang ada jawatan gembala, ada. Tapi gembala itu adalah imam bersama-sama dengan imam-imam yang lain. Jadi Bapak Ibu harus mengerti, Tuhan Yesus mau naik ke surga, dia tidak berbicara tentang keluarga saudara. Bapak Ibu saudara sadarkah kalau keluarga murid-murid Tuhan Yesus sedang menderita waktu itu? Ya, Petrus sudah menikah dan punya anak. Tuhan Yesus tidak menasihati untuk Petrus kembalilah nelayan ya, kasihan anakmu, gajimu berapa? Nah, anakmu sekolah nanti gimana? Perguruan tinggi, gimana? Tidak. Murid Tuhan Yesus menikah semua. Paulus berkata, apakah aku tidak punya hak untuk menikah seperti rasul yang lain? Rasul Paulus mengingat keadaan zaman dia tidak menikah. Saudara, ketika saya menjadi Kristen, saya mengerti kebenaran-kebenaran. Dulu orang itu harus menikah. Dulu orang itu harus sesuai dengan apa yang dirindukan dunia. Contoh, harus kuliah dapat gelar. Tidak, kerajaan Allah tidak ajarkan itu. Orang harus dapat jodoh, orang harus punya anak. Tidak. Tetapi kita sudah dikuasai oleh pemikiran dunia. Sehingga kita menjadi Kristen duniawi. Itu yang terjadi. Memang Kristen, tapi tata cara hidupnya, pikirannya persis dengan orang dunia. Sehingga mereka mengejar terus kehidupan ini. Bagaimana nanti sekolah anak saya, bagaimana ini. Saya bilang, wah Tuhan gak sampai ini orang Kristen ini. Saya mau saksi sedikit, kemarin saya ditelepon oleh seorang yang mengalami panggilan
Dan dia termasuk murid rohani saya. Dia selalu konsul dengan saya. Pengusaha, saudara, rajin bekerja. Hari-hari ini sudah kira-kira setahun saya sudah bilang dengan dia, panggilanmu itu sama. Kita memiliki panggilan khusus. Gelisah terus, saudara. Dia suka memuridkan orang, dia suka bergerak di rohani, dia punya usaha. Tetapi dia galau terus. Saya bilang, saya itu enggak begitu. Saya bilang, kalau kamu tahu dipanggil Tuhan untuk melayani penuh, ngomong dong sama istri, ngomong anak, atur aja. Tapi gimana? Saya sih sampai, ya saya khawatir lah. Saya nanti dipikir melepas tanggung jawab. Terus nanti ini anak saya, uang sekolahnya gimana? Kan istrinya padahal bekerja. Mereka bukan orang biasa, orang yang berada, punya aset-aset. Saya bilang, aduh repot kamu itu. Saya waktu dipanggil Tuhan untuk menerima jawatan khusus melayani dia, gak pusing itu. Lihat saudara, kenapa terjadi begini? Karena mereka masih menoleh ke belakang. Saya bilang, atur dengan istri. Istri setuju, jual aset untuk penghidupan. Karena kita tidak tergantung dari keuangan gereja. Betul. Lakukan apa yang sudah kamu lakukan. Melangkahlah dulu. Bapak ibu saudara, kenapa terjadi begitu? Karena mindset semua itu. Berat sekali saudara ikut Tuhan Yesus. Makanya peringatan naik ke surga ini, Tuhan Yesus sedang menjamin muridnya untuk percaya. Makanya saya 25 tahun apalagi mengarah ke hari ini saudara. Semakin saya melihat jelas, wah ini sasarannya salah, ini gereja ini. Salah semua, saya bilang sudah saya diam aja. Walaupun ada gereja Injili yang hanya berfokus kepada penginjilan, itu luar biasa. Tapi bagaimana pola pikir jemaat kalau tidak diubah. Dan saya diperintahkan hanya untuk melakukan apa yang saya dipercaya. Melalui penggembalaan JKI FLTF Church dan NCC Internasional. Mudah-mudahan apa yang Tuhan taruh dalam pikiran hati saya bisa jadikan berkat buat teman-teman gereja, terutama gembala-gembala. Dimulai dari doa terus kita saudara, supaya dibuka mata gembala. Jangan pernah lagi bicara kerajaan dunia di atas mimbar ini. Tidak perlu kita ninabobokan jemaat. Apalagi soal perpuluhan lah, soal persembahan. Berilah maka kau akan diberi. Aduh saudara, itu udah kuno. Semua gak ada begitu. Melarat melayani Tuhan tidak apa-apa. Miskin melayani Tuhan tidak apa-apa. Sengsara melayani Tuhan tidak apa-apa. Upahmu besar di surga. Katakan amin. Selanjutnya, pada suatu hari ayat 4. Ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan apa saudara? Yerusalem. Jadi Tuhan Yesus selama 40 hari berulang-ulang. Dia ngomong kerajaan Allah terus. Kepada murid-muridnya dan orang-orang yang menantikan Roh Kudus. Terus menerus Tuhan Yesus. Karena ketika nanti Tuhan tinggal, mereka tidak goyah. Maka itu Roh Kudus turun. Roh Kudus itu turun untuk membuat saudara tetap fokus pada kerajaan Allah. Katakan amin. Bukan cita-cita. Tuhan tidak pernah mengajarkan saya bahwa dia justru meloloskan cita-cita saya. Oh tidak, saya sudah ajarkan terus. Bahkan ikut Tuhan Yesus cita-cita saya berantakan. Rancangan saya berantakan sejak saya ketemu Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mengubah cita-cita saya menjadi cita-citanya ke arah Dia. Dan saya berkata, Tuhan, jadilah kehendak. Kalau saya mengejar cita-cita saya, saudara, ya mungkin saya tidak di kota Malang, di luar negeri saya. Tapi Tuhan Yesus menunjukkan bukan itu. Makanya orang Kristen yang hidup
di akhir zaman ini harus melek, saudara. Apalagi Tuhan datang. Mereka yang berkecimpung di dunia, urusannya dunia terus, saudara. Waduh, mereka akan kehilangan yang namanya api. Minyak habis, saudara. Berbahagialah engkau yang miskin di hadapan Allah. Karena hanya orang miskinlah yang punya waktu lebih banyak untuk Tuhan daripada orang punya duit. Itu fakta. Kenapa? Orang miskin tidak bisa kemana-mana masalahnya, saudara. Haleluya. Tapi dia senang duduk dekat kaki Tuhan dan mereka memuji Tuhan. Amin. Sedang orang kaya, coba lihat hari ini kemana? Ya saudara, yang tanggung-tanggung menengah, wow, pikirannya udah lihat, saudara. Makanya nanti saya lihat aja, ini yang pagi toh. Mata saya kan ngelihat ini yang datang siapa. Nanti sore lihat, saudara, saya lihat nih. Tak catat, saudara, sungguh tak catat. Tak catat, saudara. Saya tidak mencari banyak loh ya. Tapi siapa domba-domba yang serius dengan saya? Saya selalu doa Tuhan, domba yang kau takdirkan dengan saya, mereka akan terangkat bersama-sama saya. Katakan amin. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Saudara tahu Yerusalem? Yerusalem itu the center of worship. Saudara tahu Yerusalem sampai hari ini menjadi tanah suci. Tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan apa? Janji Bapa. Apa janji Bapa? Janji Bapa itu, Pak, saya mau pasti bisa punya anak. Siapa yang begitu ngajarkan? Janji Bapa itu saya mau punya rumah, Pak, nanti. Janji Bapa itu saya jadi dokter, Pak. Apa janji Bapa begitu? Saudara, Anda harus berubah. Janji Bapa tidak pernah untuk dunia. Walaupun engkau susah, walaupun engkau miskin, walaupun engkau menderita, hidup di dunia penuh kesukaran, kerjaan sulit, makan seadanya. Tapi engkau pegang janji Bapa. Satu hari ketika Tuhan Yesus datang, engkau yang setia, engkau yang terus bertahan sampai kesudahannya, melakukan kehendaknya, perintahnya, digembalakan, bergereja, saudara akan mendapat upah yang besar. Katakan amin. Jadi bagi saudara yang masa depanmu suram lah, gak apa-apa, gak apa-apa. Sebab Anda merasa masa depan suram karena engkau ukur dengan tetanggamu. Ukuran kita kerajaan surga. Tuhan Yesus itu datang miskin, lebih miskin dari saudara. Makanya saya berkata, orang yang di dalam Kristus tidak pernah masa depannya suram. Masa depannya gilang, gemilang, cemerlang. Karena ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu yang Anda kejar di sana. Jangan pernah saudara mengejar bahwa mengikut Tuhan Yesus nanti saya akan mendapatkan di dunia. Itu tidak saudara. Makanya kalau kita mengerti kebenaran ini, hidup di dunia gak takut saudara. Usahalah, anak-anak saya kasih tahu, usahalah. Rugi tutup gak apa-apa, gak ada hubungannya sama iman. Katakan amin. Tetapi selama saudara bergerak dalam rancangan Allah, visi 2033, karya kemuliaan Allah, seperti bangsa Israel berjalan terus menuju tanah Kanaan, pembelaan Tuhan turun atas umatnya. Pemeliharaan Tuhan turun, memang saudara. Saya katakan ke anak saya, kemarin mereka ke Solo, dan saya ingin bertemu dengan relasi bisnis di sana, karena membuka satu cabang. Dan mereka adalah anak Tuhan. Dan mereka tahu bahwa anak saya, papanya pendeta. Saya bilang, setiap kamu buka di kota papa yang doakan. Saudara, kita ini harus ngerti. Bukan itu yang kita kejar. Tapi kalau Tuhan membawa kita ke sana, mari berjalan ke sana. Tanpa melalaikan ibadah,
tanpa melalaikan doa, tanpa melalaikan kewajiban agama kita. Katakan amin. Kita nanti akan dipertemukan di kota-kota itu dengan orang-orang yang takut Tuhan. Tapi saya diberi PR oleh Tuhan untuk meluruskan paradigma mereka. Jangan-jangan mereka tujuannya setia untuk supaya mengalami kesuksesan kemakmuran. Salah besar. Karena mereka akan menggenapi janji Bapa. Demikian katanya telah kamu dengar daripadaku, ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan Roh Kudus, tetapi tidak lama lagi kamu akan Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Perhatikan, selalu di dalam kekristenan, selalu di dalam rancangan Allah Yahweh Elohim, selalu ada perjalanan yang membawa kita kepada destininya. Dari air, Roh Kudus, kemudian kemana? Api. Dan hari ini api, makanya kita kenapa terus berdoa, bakar, baptisan api sedang terjadi. Untuk siapa? Gerejanya. Gereja harus on fire. Kita tidak bisa berhenti di air. Gak bisa, saudara. Baptisan air itu baptisan pertobatan. Loh, kalau pertobatan aja masalah terus dalam hidupmu, saudara tidak mengalami perjalanan rohani. Kalau masih berkutat di sini pertobatan masih tidak karu-karuan hidupmu, bertobat aja belum. Ya tidak mungkinlah kamu dipenuhi roh, katakan amin. Pertobatan selesai dulu. Yang dulunya tidak benar jadi benar gitu loh, saudara, amin. Yang dulu hidup gelap sekarang hidup terang, itu aja dulu. Maka Roh Kudus akan bekerja. Nah saudara, baptisan Roh Kudus ini di Pentakosta, masa namanya pekerjaan Roh Kudus. Dan saudara melihat di surat Kisah Rasul adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan hari ini saudara, muncul api. Untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus kita harus ngerti, api ini endingnya saudara. Udah tidak ada lagi. Dan api itu adalah doa syafaat. Bukan lagi tanda kutip masa karismatik. Masa karismatik itu udah lewat saudara, udah lewat. Itu yang Tuhan tunjukkan saya ketika saya menyembah di sana, bahwa umatku masuk bukan masa karismatik lagi. Masa karismatik itu begini, mereka lebih menunjukkan penyembahan mereka hanya untuk diri mereka. Masa itu saudara, kita itu nikmati Tuhan terus menikmati. Gak bisa, kita harus mulai berubah. Kita harus mulai masuk kepada apa yang Tuhan mau. Kita sudah tidak lagi hanya menyembah. Karena dari menyembah itu akan menghasilkan sesuatu yang keluar. Itu kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus tidak berhenti pada tubuh saudara, tapi keluar dari mulut saudara dan engkau akan bernubuat. Makanya tiap minggu, tiap ibadah kita bernubuat melalui lagu NCC Internasional. Ini bukan sekedar nyanyian, tapi kita bernubuat, Tuhan bangkitkan kerajaan imam, bangkitkan para imam. Kami ini adalah imammu, mulai anak kecil, anak sekolah minggu sampai orang tua dibangkitkan hari ini. Bapak ibu saudara, harus ada masa transisi, masa perubahan. Harus ada perubahan paradigma terjadi. Anak-anak sekolah minggu harus berubah. Mereka bukan hanya diajar hanya menyanyi-nyanyi, menyembah Allah dan Yesus Kristus, tapi mereka mulai diimpartasikan dengan roh pejuang, roh prajurit. Sejak kecil mereka sudah diajar perang roh. Makanya sekolah minggu kalau nggak berubah saudara, dia akan mencetak Kristen duniawi. Guru-gurunya enggak ngerti. Saya belum punya pintu untuk masuk ke sana. Disimpan sama Tuhan 10 tahun ke depan. Katakan amin.
Mencetak anak-anak sekolah minggu hanya cita-cita jadi dokter, jadi nggak bisa. Anak sekolah minggu harus diajar bawa senjata rohani. Maka Tuhan Yesus tunjukkan, Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tetapi Yohanes Pembaptis sudah mendapatkan pewahyuan. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi waktunya akan datang, Dia, Yesus Kristus, akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Masih satu tingkatan. Dan ini sekarang sudah api. Dan kita ini memperingati kepenuhan. Nah, kepenuhan yang terjadi nanti menghasilkan saudara menjadi orang yang bernubuat. Bukan menjadi penyembah saja. True worshiper itu adalah penyembah yang bernubuat. Matius 3:11, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Ada tanda pertobatan, tapi yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripada aku, tidak layak melepaskan kasurnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Kapan baptisan api? Orang menafsirkan baptisan api itu penderitaan, masalah, ujian, perjuangan. No. Semua harus bertujuan dengan kerajaan Allah dan kepentingan keselamatan bagi Israel dan semua orang. Itu baru baptisan. Ada 3 baptisan air, baptisan Roh Kudus, dan baptisan api. Baptisan Roh Kudus bukan bahasa roh, bukan. Saudara harus mengerti, bahasa roh karunia. Bahasa roh bukan kepenuhan, bukan. Bisa mengerti? Kalau orang berkata bahwa Bapak belum bahasa roh, berarti Bapak belum terima Roh Kudus. Nah, itu pengajaran salah. Tidak. Bahasa roh itu karunia. Ya, nah kembali Bapak Ibu Saudara, ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini kan Tuhan Yesus sedang mau take off ini. Ya, kalau ibaratnya di bandara dia masih ngumpul boarding, hampir boarding lah. Ya, Tuhan Yesus itu pakai jas ya kayak saya ini sekarang modelnya ya, mungkin ya, kalau bisa dibayangkan. Dia ngomong sama murid-muridnya. Muridnya tanya, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Dia ngomong sedang dunia. Dia ngomong dunia ini. Kerajaan Israel, kerajaan apa lagi? Kerajaan Israel sudah terpecah-pecah. Apalagi yang kamu bangun Israel? No. Makanya kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan naiknya ke surga membuka mata kita. Bukan lagi kerajaan Israel, saudara, tapi kerajaan Allah dan Kristus. Dan ada orang-orang yang memerintah di sana. Dan saya tunjukkan ya, dengan cepat untuk khusus pagi hari ini, nanti sore akan lanjut. Ayat 7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tidak perlu tahu kamu. Kamu sudah gak usah mikirin itu. Ayo pikirkan nih, aku tak naik nih, aku tak berangkat ini. Tak tunjukin ke kamu kerajaan yang asli nih, kerajaan surga. Itu yang kamu pikirkan. Bisa mengerti Bapak Ibu Saudara? Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa. Kuasa untuk mengadakan apa? Duit turun dari surga. Yang sekarang lagi rame itu profet-profet dari Nigeria. Wah saudara, mereka melakukan tanda-tanda ajaib, orang sakit sembuh sampai akhirnya yang saya sampaikan, mereka memerintahkan surga terbuka, rekeningmu diisi di dalam nama Tuhan Yesus. Bayangkan saudara, kuasa kok mendatangkan yang dunia. Kalau kesembuhan itu karena gini loh, Tuhan Yesus sudah menanggung semua sakit penyakit kita, itu memang penderitaan kita semua di tubuhnya. Jadi Tuhan Yesus melakukan kuasa, dicatat di surat Injil bahwa Tuhan Yesus membuktikan penggenapan nubuat Nabi Yesaya di Yesaya 53 bahwa sesungguhnya sakit penyakitmu sudah aku tanggung. Jadi kehadiran Tuhan Yesus, sakit apapun sembuh karena Dia. Nah kita pakai namanya. Tapi bukan masalah duniawi. Bilur-bilurnya menyembuhkan kita.
Membuat saudara untuk hidup bagi kerajaan Allah. Bukan bagi kerajaan dunia. Gak perlu kejar apa-apa. Kalau memang saudara dipercaya sesuatu, diizinkan Tuhan, lakukan. Tapi ada orang-orang yang sudah ada di level atas. Direktur perusahaan, ditutup usahanya. Bayangin saudara, untuk apa? Melayani Tuhan penuh, uangnya sudah triliun. Coba. Kalau memang Tuhan itu suruh kita menjadi pemimpin perusahaan, kenapa ditutup? Saya juga buka salon, udah jalan, saya motong rambut, dapat duit banyak kok, bisa. Kok ditutup? Dan ada orang-orang bahkan memberikan dirinya untuk melayani Tuhan total, tidak menikah. Ada saudara. Karena apa? Karena sudah mereka melihat kerajaan surga. Dan semua orang bagaimana Pak yang menikah? Tidak apa-apa, menikahlah. Yang bekerja, bekerjalah. Tapi ingat, bekerjalah untuk hal yang tidak mendatangkan kebinasaan. Katakan amin. Jangan bekerja yang mendatangkan kebinasaan. Apa pekerjaan mendatangkan kebinasaan? Kamu bekerja larut sampai jauh malam. Lupa doa, lupa ibadah, lupa semua. Saudara, satu hari Tuhan berkata, I don't know you. Aku gak kenal kamu. Yang mengerti katakan amin, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tapi kuasa menyembuhkan. Meskipun saudara datang ke gereja hanya jalan kaki, engkau punya kuasa. Meskipun saudara datang ke gereja hanya pakai sandal jepit, tapi kamu punya kuasa. Untuk apa? Membuka pintu surga. Untuk apa? Membuat toko yang sepi jadi rame? Tidak. Untuk membuat orang yang jaga toko itu percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Katakan amin. Itu aja kalau mau. Orang selalu minta, Pak Febi tolong doakan toko saya biar rame. Tidak. Tuhan Yesusku bukan pelarisan. Jangan jadikan Tuhan Yesusku pelarisan. Aku akan marah. Loh ini serius saudara. Kepala satu perusahaan. Ini kepalanya loh ngajak saya ke kantornya. Saya bilang, maaf Bu, saya nggak setuju. Saya nggak mau kalau ibu berkata, Pak Wibi tolong ya, doakan supaya ini laris, supaya ini maju. Tuhan Yesus bisa, langsung saya tegur. Dan doa saya tidak begitu. Saya berdoa, Tuhan genapkan rancanganmu. Supaya semua orang yang bekerja diselamatkan. Supaya pabrik ini, usaha ini jadi berkat bagi kerajaan Allah. Diam saudara langsung. Kenapa saya harus mendoakan usaha-usaha anak saya, buka toko apa, buka restoran? Kenapa? Apa untuk laris? Jangan saudara, kita tidak disenangi sama Tuhan. Kenapa kita berdoa? Seperti anak kepada bapa, minta restu. Abraham itu setiap kali ada di satu tempat dia buka mezbah, ya Allah, berkati tempat ini milikmu. Itu tujuannya, engkau hadir di tengah kami, karyawan semua. Gak ada hubungannya sama laris. Yang mengerti katakan amin. Kalau saudara bekerja juga begitu. Bekerja, Bapa, sertai. Kiranya apa yang aku lakukan ini mendatangkan keselamatan bagi semua orang. Aku mau menjadi saksimu. Jangan takut gagal, target tidak sampai, misalkan disuruh 1000, tidak bisa, tidak apa-apa. Dan jujur saya mau katakan banyak yang gagal daripada yang berhasil kok. Terus saudara berkata, yes bersama Tuhan Yesus saya bisa. Terus kalau gagal gimana? Kamu mau ngomong apa? Mau nyalakan Tuhan?
Sedangkan orang yang tanpa Kristus bisa sampai kok. Gagal berhasil itu biasa. Gak perlu dihubungkan dengan Tuhan Yesus. Katakan amin. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Tuhan Yesus mau terangkat, justru dia bilang, ngomong dia, Tuhan, kapan kamu pulihkan perusahaanku Tuhan? Pulihkan. You gak usah mikir itu. Tapi kalau Roh Kudus turun atas kamu nanti di Yerusalem, yaitu janji Bapa, kamu punya kuasa. Untuk apa? Menjadi saksiku. Saksiku, saksi Tuhan Yesus. Di tengah pekerjaan saudara, di tengah profesi saudara, mau saudara tukang sampah, mau saudara adalah pedagang kaki lima, apapun, tukang becak, tukang pijet. Saudara berkata, aku menjadi saksi Kristus. Sayangnya saudara, sayangnya banyak orang-orang di lapisan menengah ke bawah, mereka tidak mengerti ini. Justru mereka yang dianggap strata rendah, mereka minder, mereka ngerokok, mereka ngomongnya kotor. Kristen padahal mereka hidup dengan seenaknya karena mereka pikir ya udahlah kami ini orang bawah. Saudara, siapa yang bongkar ini? Makanya saya paling dekat dengan orang yang tidak punya. Saya bangga melihat orang yang tidak punya tapi melayani Tuhan. Saya selalu dekat, saya kobarkan mereka supaya mereka tidak perlu risau. Meskipun sampai hari ini kamu tidak punya rumah, bahkan sampai hari ini kamu hanya menempati rumah di mana disuruh menjaga rumahnya orang, tidak apa-apa. Karena Bapamu sudah menyediakan rumah di surga. Tidak perlu dipikirkan, tidak perlu stres, tidak perlu nangis-nangis. Kapan saya punya rumah sendiri? Tidak perlu ngomong begitu. Kalau ada duit beli rumah, nggak ada duit ya rumah-rumahan dulu. Nggak apa-apa. Bukan menjadi isu, jangan pernah datang ke sini nangis-nangis supaya dapat rumah. Tidak ada. Kita datang ke sini untuk menyembah Raja segala raja. Karena tempat ini bukan berhala, bukan tempat cari rezeki, bukan tempat cari anak, bukan tempat cari apapun. Cari jodoh apalagi. Katakan amin. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, baru saudara terangkatlah. Kira-kira berapa menit dia ngomongnya? Tuhan Yesus 40 hari dia keliling terus untuk ngomong ngajari 40 hari ya. Sama seperti 40 hari Gunung Sinai saya ajarkan terus saudara. Tapi saya tidak langsung pulang ke rumah Bapak. Coba tuh saudara, angel, angel malaikat itu ngomong angel, jadi angel. Angel, 40 hari lu sudah saya ajarkan. 40 hari lu ngomong terus tentang kerajaan Allah. Setelah 40 hari, ya saya gak mudeng, saudara. Angel memang. Tuhan Yesus terangkat, ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Siapa yang percaya Tuhan Yesus terangkat? Hanya orang-orang yang percaya kepadanya. Dan ini sejarah membuktikan Bapak Ibu Saudara, murid-muridnya mencatat dia terangkat. Dia bukan cuma hidup tapi terangkat. Hanya satu pribadi yang namanya Yeshua HaMashiach, Yesus Kristuslah yang menjadi jaminan kita untuk kita masuk kerajaan surga. Bukan cuma masuk tapi memerintah bersama-sama Dia. Katakan amin. Tidak ada pemimpin agama yang terangkat. Jadi jangan pernah berpikir untuk mencari keyakinan lain. Hanya Yesus Kristus Tuhan. Khususnya saudara yang sudah dipilih, saudara yang sudah beribadah, jangan berpikir yang lain. Kalau kamu mau membangun sebuah pernikahan, keluarga, saudara harus menjadikan Tuhan Yesus menjadi kepala keluarga saudara. Tidak ada kepala yang lain. Tidak ada dua kepala. Medeni saudara. Kawin satu kepala, Yeshua HaMashiach. Tidak mau, putus, tidak jadi nikah.
Saudara dengar, ada banyak orang Kristen ketika menikah, mereka merelakan meninggalkan Tuhan Yesus. Walaupun itu masih ada kasih karunia nanti. Karena kita berdoa, Tuhan tolong Tuhan. Tolong Tuhan. Supaya mereka bertobat. Kita menjerit, kasih karunia Tuhan masih jalan saudara. Supaya satu kali mereka bertobat. Karena mereka tidak percaya pengangkatan Tuhan Yesus. Mata kita harus terbuka melihat Tuhan Yesus terangkat saudara. Dan tidak ada pribadi lain yang pernah terangkat. Makanya kita dengar apa yang diajarkan dan dilakukan oleh Tuhan Yesus, pelajari. Jangan pelajari yang diajarkan nenek moyang. Sebab nenek moyangmu tidak pernah terangkat. Kalau nenek moyangmu terangkat, mari kita belajar adat istiadat tradisi, pelajari. Kenapa saudara kita terikat dengan adat istiadat dan tradisi? Kecuali adat istiadat tradisi yang sesuai firman bagus. Bapak ibu saudara, PR kita masih besar. Saya menasihati saudara tidak pernah jemu-jemu terus supaya saudara ngerti. Karena saya khawatir keluar dari tempat ini iblis sudah menunggu. Satu orang dikeroyok 10 setan. Anda ada dikunci. Direbut setiap firman yang disampaikan. Ketika Tuhan Yesus terangkat, disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Tuhan Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali. Tepuk tangan. Akan datang kembali. Coba toh, akan datang kembali. Dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Dan saya mau katakan Tuhan Yesus sedang datang saudara. Maka itu bersyukur kalau di tempat ini sebentar kita akan memperingati 10 hari, berdoa 10 hari. Dengan tujuan apa? Menanti kedatangan Tuhan dan kita mengerti rancangan dan kehendaknya. Sebab Roh Kudus akan membawa saudara untuk melihat pekerjaannya, melihat ajarannya. Bukan ajaran orang lain, bukan ajaran nenek moyang. Sebagus-bagusnya ajaran nenek moyang tidak bisa kita ikuti sebab nenek moyang tidak pernah datang naik ke surga. Kecuali ajaran-ajaran tentang bagaimana hidup di dunia. Misalkan saudara ada satu kalau saya katakan jamu apa-apa untuk kesehatan itu banyak, bagus memang. Tapi untuk hidup kekekalan tidak ada. Mereka tidak mengerti surga. Ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu kemana saudara? Ke Yerusalem. Dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Ayat 13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas. Langsung saudara. Untung Tuhan Yesus sudah menasihati. Kalau Tuhan Yesus tidak berbicara tentang kerajaan surga, mereka kembali nelayan. Mereka kembali tukang pajak. Mereka kembali bekerja di kebun. Memelihara domba-domba. Tapi mereka tidak saudara. Mereka naik ke ruang atas di Yerusalem, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Ayat 14. Perhatikan, tolong pemusik. Mereka semua apa saudara? Bertekun dengan apa? Sehati dalam apa? Doa. Waktu itu doa mereka menanti janji Bapa
yang disampaikan Tuhan Yesus bahwa mereka akan menerima Roh Kudus. Dan Roh Kudus belum turun atas mereka. Itulah pertama kali Allah mendemonstrasikan kuasanya kepada murid-muridnya. Bukan kepada semua orang, saudara. Untuk apa? Nanti oleh pemberitaan murid-muridnya orang yang percaya menerima Roh Kudus. Jadi kalau ada orang mempersoalkan bahasa roh itu sama seperti yang di Yerusalem loteng atas, salah saudara. Itu Allah sedang memenuhi murid-muridnya supaya mengimpartasikan. Karena Roh Kudus bergerak itu dari pemberitaan para rasulnya nanti. Tidak bisa orang akan menerima Roh Kudus sendiri. Yang saya catat saudara, mereka bertekun. Makanya 20:33 saya ajak saudara bertekun. Sudah, jangan mikir lagi aneh-aneh. Bekerjalah tapi jangan abaikan ketekunan ibadah, ketekunan berdoa. Dengan beberapa perempuan serta Maria dan siapa? Ibu Tuhan Yesus dan dengan saudara-saudara Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mereka menantikan untuk apa? Untuk apa saudara? Karena ada satu kerinduan. Roh Kudus, Roh Allah ini hari Pentakosta. Mereka menunggu 10 hari di loteng atas. Sejak Tuhan Yesus 40 hari menampakkan dirinya, tambah 10 hari, persis 50 hari. Dan jatuh pada hari Minggu waktu itu. Selalu di hari Minggu, lihat saudara. Makanya kenapa kita peringati dan kita mau Tuhan. Supaya Roh Kudus memenuhi kami. Bukan sekedar lalalala bahasa roh, bukan. Tapi saudara mengerti apa yang menjadi destiny Tuhan, rancangannya bagi keselamatan semua orang. Hanya orang-orang yang tekun saudara. Hanya orang-orang yang bersehati. Hanya orang-orang rajin yang serius. Berdoa dan mereka tidak mengerti sesungguhnya. Tapi mereka merindukan hati mereka berdoa. Karena Roh Kudus diberikan bukan untuk kepentingan dunia. Roh Kudus diberikan bukan untuk kepentingan pribadi. Tuhan Yesus naik ke surga. Dia minta kepada Bapa, Bapa, berikan Roh-Mu, Roh Kudus kepada murid-muridku, supaya apa yang aku lihat mereka lihat. Supaya apa yang aku rasa mereka rasa. Supaya apa yang Engkau kehendaki mereka boleh mengerti kehendak-Mu. Bukan sekedar karismatik lagi saudara. Dengar saudara sebelum saya tutup. Roh Kudus diberikan membuat saudara menjadi alat kerajaan. Roh Kudus tidak pernah membuat saudara menjadi alat dunia. Minta maaf saudara. Kalau saudara sekarang sedang diperalat dunia oleh bosmu, oleh pekerjaanmu. Mintalah Roh Kudus. Maka engkau akan diberikan keberanian untuk mengambil yang terbaik bagi dirimu. Dan itu tidak pernah hilang. Karena Tuhan memberkati saudara semua.